Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada ini merupakan video kedua terkait dengan pembuatan penampang. Jadi pada video kali ini mungkin saya akan memaparkan cukup banyak materi terkait dengan bagaimana caranya menggambar di sebuah kertas atau sebuah workbook kita, dan juga bagaimana caranya untuk merekonstruksi sebuah penampang secara vertikal dan secara horizontal. Begitu. Oke, sebelumnya ini adalah saya tampilkan dulu contoh data ya ketika kita melakukan pengamatan lapangan. Jadi kita ilustrasikan, kita sekarang lagi berdiri di sebuah sungai. Lalu pada titik awal kita menemukan, kita anggap stasiun 1, singkapan pertama, kita menemukan batu pasir dengan dengan strike-nya 0 derajat dan dip-nya 30. Lalu setelah itu kita berjalan, ini kita sebut sebagai lintasan 1, kita berjalan dengan azimut 90 derajat sejauh 300 meter. Nah, setelah berjalan itu kita menemukan singkapan yang kedua, dan ternyata kita menemukan barang yang sama, yaitu batu pasir dengan strike dip 300 derajat is 30. Oke ya, segini aja. Oke, setelah itu kita berjalan lagi dari titik 2 menuju titik selanjutnya dengan azimut 160 derajat sejauh 250 meter, yang nantinya kita akan menemukan titik 3, yaitu ST3. Nah ini singkapan batu lempung ya. Batu lempung dengan strike dip-nya itu 0 derajat lagi. Strike-nya 0 dan dip-nya itu 33. Oke. Lalu setelah dari situ kita berjalan dengan azimut 90 derajat. Nah, kita 90 derajat lagi nih. 90 derajat lalu dengan jarak 300 meter. Sama lagi kayak lintasan 1 ya jaraknya. Lalu setelah itu kita bertemu singkapan 4 yang ternyata kita menemukan di situ singkapan andesit. Oke ya, andesit tentunya tidak memiliki bidang perlapisan. Jadi saya katakan seperti ini saja. Lalu setelah itu kita berjalan dulu dari singkapan 4 menuju arah 20 derajat ke arah, tentunya 20 derajat mengarah ke utara, relatif ke utara, dengan jarak 100 meter. Lalu kita menemukan singkapan yang kelima yang ternyata diisi oleh andesit juga. Oke, setelah dari situ kita berjalan lagi ke arah timur, azimutnya 90 derajat dengan jarak itu sekitar 50 meter lah, sekitar 50 meter. Lalu kita menemukan singkapan batu pasir, singkapan batu pasir lagi dengan strike dip-nya berlawanan, ini 180 derajat dengan dip-nya 40. Oke, setelah itu kita berjalan lagi dari singkapan 6 dengan azimut sebesar 210 derajat, menyerong nih ya, 210 derajat dengan jarak 150 meter. Nah, lalu kita setelah itu ketemu singkapan 7 yang terisi oleh atau yang disusun oleh batu lempung. Kita menemukan batu lempung lagi. Batu lempung dengan strike dip-nya itu 170 derajat is dan juga 28 dip-nya ya. Strike-nya 170, dip-nya 28. Lalu kita berjalan di lintasan 7, lalu menuju titik ke-8 yang kita sebut sebagai L7 dengan azimut 90 derajat, jaraknya 300 meter lagi.
Lalu kita menemukan singkapan batu lempung juga. Batu lempung BTL aja ya saya singkat ya. Batu lempung dengan sudut dengan strike dip itu 170 juga. 31 dipnya. Lalu lintasan ke-8 azimutnya 80 derajat dengan jarak 200 meter. Kita menemukan singkapan ke-9 dengan isinya batu pasir lagi. Batu pasir, strike dipnya itu 210 derajat. Oke, sebentar ya. Nah, gini aja ya. 210 derajat. Dipnya itu 40. Lalu kita berjalan lagi L9 ke arah 90 derajat lagi dengan jarak 200 meter. Oke, yang jarak 200 meter. Dan kita di sini ketemu singkapan ke-10, yaitu ada batu gamping. Batu gamping klasik, dia memiliki strike dip juga, ini bidang perlapisan di 220 strike-nya, dan dipnya itu 30 derajat. Nah, oke. Ini ya sudah seperti ini. Jadi mohon dicatat ini, karena nanti akan kita membuat penampang dari data ini. Jadi datanya ini saya langsung dibuat ya, langsung kita buat datanya. Jadi nggak dipersiapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita buka lembar selanjutnya. Ini kita close dulu. Nah, oke. Dari data tersebut berarti kita mengetahui setidaknya ada 10 titik singkapan yang kita temui atau yang kita jumpai ya, rekan-rekan semua. Nah, sekarang mari kita buat Oke. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita coba rekonstruksi bagaimana caranya menuliskan titik-titik tersebut ke dalam workbook kita. Oke. Kita mulai dari apa tadi datanya? Yang pertama adalah kita start dari titik batu pasir ya. Batu pasir dengan strike-nya 0, dipnya 30. Ini kita anggap arah utaranya ke arah atas ini ya. Ini utara. Oke, sebentar. Kita anggap utaranya di sini. Oke. Maaf. Di sinilah. Kita anggap arah utaranya ke sini ya. Kita anggap arah utaranya ke sini. Lalu setelah itu kita gambar ST1. Kita anggap saja ini peta kita itu 1:100 skalanya. Jadi 1 cm sama dengan 100 cm di asli ya. 1 cm atau enggak 1 cm sama dengan 1 meter di asli begitu. Oke, lalu atau biar enak mungkin ini ya, kita buat 1/10.000 aja kali ya. 1/10.000 aja. Jadi 1 cm sama dengan 100 meter gitu. Oke, tadi kan soalnya satuannya meter ya. Oke, lalu kita gambar dulu singkapan yang pertama. Jadi kita start di ST1 dengan strike dipnya berapa? 0 derajat. Strike-nya 0, dipnya 30. Berarti seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Nah, kita gambar ini sebagai singkapan batu pasir. Oke. Gambar batu pasir. Lalu setelahnya kita pergi ke arah 90 derajat 300 meter. Nah, kita gambar 300 meter seperti ini. Kita asumsikan ini lintasan kita ya. Ini berarti berapa? 90 derajat. Azimutnya 90 derajat, 300 meter. Nah, oke, di sini kita akhirnya menemukan singkapan baru atau singkapan lain, yaitu singkapan kedua. Ini ST1,
Ini ST2 berarti ST2 dengan strike dipnya berapa? 335. Berarti 300 mungkin seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, batunya apa? Masih batu pasir. Oke. Nah, oke, ini di sketsa, di buku sketsa kalian. Lalu setelah itu kita berjalan ke arah azimut 160. Berarti azimut 160 itu di kuadran 4. Berarti kita berjalan menuju bawah sini kurang lebih. Nah, begini sepanjang 250 meter. Oke. Berarti ini tulis saja 160. Ini 200 meter. Nah, nanti diperjelas ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Tulisannya jadi kurang jelas. Nah, di sini kita menemukan apa? Kurang panjang nih. Ups. Di sini kita menemukan apa? Di sini kita menemukan singkapan yang ketiga. Singkapan ketiga itu merupakan batu lempung dengan strike-nya 0, dipnya 33. Nah, kita anggap beginilah. Oke, batu lempung. Lalu kita jalan lagi tuh ke 90 derajat ya. Azimutnya 90. 300 meter. Di sini kita menemukan singkapan keempat, yaitu andesit. Kita anggap di sini singkapan keempat. Lalu setelah itu kita berjalan lagi menuju ke singkapan kelima. Nah, dengan azimut 20, berarti 20 mungkin seperti ini. Dengan jarak 100 meter mungkin ya. Nah, 20. Kita menemukan juga batuan yang sama dengan singkapan 4. Sini ada andesit ST5. Dari ST5 kita berjalan menuju ke ST6 dengan arah 90 derajat terus 50 meter. Pendek saja begitu ya. Nah, di sini kita menemukan batu pasir dengan strike dipnya 180 derajat. Di sini ya, 180 derajat begini mungkin ya. Nah, begini 180 derajat. 180 derajat. Ini batu pasir. Ini berarti kita gambarkan sebagai ST6. Lalu setelah ini kita menuju ke singkapan ke-7 dengan azimut itu 210 derajat ya. Menuju kuadran 3. Jadi mungkin ke arah sini. Nah, arah 150 meter ya, mungkin segini ya. Atau di sinilah mungkin. Oke, lalu di sini kita gambarkan batu lempung dengan strike-nya 170, berarti strike 70 seperti ini kurang lebih. Nah, begini. Ya. Lebih seperti itu. Dari situ kita dari singkapan ke-7 kita berjalan lagi menuju 90 derajat menuju ST8 dengan jarak 300 meter ya, kurang lebih seperti ini. Kejauhan juga. Ini nanti kalian kalau menggambarkan harus dengan penggaris ya, menghitung jaraknya. Ini kan saya hanya mencontohkan saja. Nah, ini berapa tadi di singkapan 8 itu 170 juga. Oke, berarti mungkin strike dipnya nggak seperti ini. Mungkin strike dipnya seperti ini aja. Oke, sebentar. Oke, strike-nya mungkin seperti ini sama ya. Nah, di sini ada batu lempung. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut dengan ini singkapan 8. Lalu itu kita ke arah ke singkapan 9 dengan azimut 80, naik sedikit sini mungkin ya. 300 meter. Kita menemukan singkapan apa? Kita menemukan singkapan ke-9 dengan kehadiran batu pasir. Strike dipnya itu 210. Nah, berarti 210 itu mungkin di sini. Seperti ini ya rekan-rekan. Nah, di sini ada batu pasir. Oke, dan setelah itu ke singkapan yang terakhir kita berjalan dengan azimut 90 derajat dengan jarak 200 meter. Kita menemukan batu gamping plastik dengan strike dipnya itu 220, mirip juga sama, lebih beginilah, seperti ini ya.
bentuknya. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Karena memang kalian nanti disuruh menggunakan membawa pensil warna juga, jadi memang bagusnya kita warnai juga nih. Kita warnai juga sesuai dengan pewarnaan pada umumnya. Kecil ya. Nah, ini dia. Oke, kita warnain. Kita mewarnai, ini sudah batu pasirnya. Lalu kita warnai batu lempungnya. Umumnya warnanya hijau, kecuali lempung merah. Nah, simbolnya biasanya warna hijau ya. Lalu ada apa lagi? Andesite. Kita warnain merah aja. Oke ya. Oke. Satu lagi ada batu gamping. Ini warnanya biru muda pada umumnya. Oke, ini adalah singkapan ini adalah tampilan dari data singkapan kalian, data lintasan kalian yang disertai dengan pemplotan data setiap data stasiun batuan, data litologi. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini yang perlu kalian buat di setiap kegiatan, baik kegiatan pemataan maupun kegiatan khususnya di acara struktur. Nanti di Sabu kalian buat datanya seperti yang awal tadi, yang ini ya. Datanya buat seperti ini. Lalu setelah itu dibuat ininya, show presentasinya seperti ini. Ini di kertas, dan tugas ini nanti dilakukan per kelompok saja. Nanti di briefing lagi di hari H ya. Nah, belum selesai. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana caranya merekonstruksi sebuah penampang dari gambar ini. Oke, tapi mungkin biar durasinya tidak terlalu panjang, saya cut dulu videonya. Nanti kita buka di file yang lain ya. Oke, terima kasih.